warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Dirahmandini dengan NIM 205230022. Saya Yunita Putri Wulandari dengan NIM 205230055. Dan saya Mas Jazuri dengan NIM 205230031. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Roni Harsoyo MPD. Pada video ini kami akan membahas tema yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu prinsip kekuatan etika bagi individu, khususnya etika atasan kepada bawahan. Teman-teman, seringkali jabatan membuat seseorang merasa lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya, mereka memimpin dengan cara yang kurang tepat, seperti memarahi bawahan di depan umum, bersikap tidak adil, atau memberikan tekanan yang berlebihan kepada bawahan. Dan yang lebih parah lagi, banyak yang tidak sadar bahwa itu bukan tanda kekuatan, melainkan justru tanda kelemahan dalam memimpin. Ketika seorang bawahan bekerja bukan karena rasa hormat, melainkan karena rasa takut, maka hasil kerjanya akan kurang maksimal. Hal tersebut dapat memicu hilangnya rasa kepercayaan, meningkatkan stres kerja, dan juga budaya kerja yang tidak sehat. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa etika bukan sekedar aturan yang tertulis di SOP, tetapi etika adalah kekuatan individu yang muncul dari diri kita sebagai manusia. Menurut Bertens, etika individu adalah nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang pantas untuk dilakukan. Prinsip etika atasan pada bawahannya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kesantunan dalam komunikasi. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, empati. Yang keempat, ketegasan tanpa kekerasan. Dan yang kelima, memberi teladan dan bertanggung jawab. Yang pertama, kesantunan dalam komunikasi. Seorang pemimpin yang beretika adalah pemimpin yang tidak mempermalukan bawahannya di depan umum. Contohnya, ketika seorang bawahan itu melakukan kesalahan, maka pemimpin itu bisa memanggil bawahan tersebut ke ruangannya dan berbicara baik-baik tanpa menggunakan kata-kata yang kasar. Yang kedua, keadilan. Seorang pemimpin itu harus adil dan tidak mendikasi kepada bawahannya. Yang ketiga, ada empati. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sadar bahwa bawahannya itu butuh didengar, dimengerti, dan dipahami bagaimana kondisi mereka, sehingga pemimpin itu tidak bisa memberikan tugas pada bawahan seenaknya sendiri. Yang keempat, ada ketegasan tanpa kekerasan. Nah, seorang pemimpin itu perlu tegas kepada bawahannya. Tegas bukan berarti keras. Seorang pemimpin itu bisa menjelaskan di mana letak kesalahan bawahannya tanpa merendahkan harga diri mereka dan tidak menggunakan kekerasan dalam menjelaskan hal tersebut. Yang kelima, ada teladan dan bertanggung jawab. Nah, pemimpin itu harus bisa memberi contoh atau teladan kepada bawahannya, dan mereka juga harus bertanggung jawab. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang telah mereka buat, serta mereka juga harus memberikan dampak positif kepada bawahan dan organisasinya. Teman-teman ketahui bahwa ada masuk nyata di PT Alpen Food Industri atau AIS, di mana terjadi pelanggaran hak buruh mulai dari upah, kondisi kerja, hingga kontrak. Tersebut menunjukkan bahwa ketika perusahaan tidak dilindungi dengan etika, yang muncul adalah eksploitasi dan menurunnya kepercayaan pekerja. Teman, atasan yang baik itu bukan yang ditakuti, tapi atasan yang dihormati. Karena ketika atasan beretika, bawahan tidak hanya bekerja, tapi mereka akan percaya, tidak hanya patuh, tapi mereka akan setia, dan tidak hanya menjalankan tugas, tapi mereka akan merasa dihargai sebagai manusia. Ingat, jabatan memberi kuasa, etika memberi wibawa. Tegas bukan keras, menegur bukan menghina, pimpin dengan hati bukan dengan teriakan. Yuk, mulai dari diri sendiri untuk memimpin dengan etika, karena etika bukan tanda kelemahan, tetapi sumber kekuatan.